anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberkahi dan juga diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, sebelumnya Ibu minta kalian semua mengisi presensi di Google Form yang telah Ibu sediakan dan kirimkan di link grup WhatsApp kalian. Anak-anak, di sini Ibu punya sebuah cerita tentang seorang binaragawan. Siapa di sini yang tahu tentang binaragawan? Contohnya siapa? Iya, ada Aderai. Aderai itu binaragawan yang mempunyai otot yang sangat kuat. Tangannya sangat kekar, begitupun dengan anggota badannya yang lain juga sangat kekar. Kenapa dia bisa mempunyai badan yang bagus seperti itu? Adakah yang di sini mau seperti Aderai? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang otot dan juga sendi pada manusia. Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan kepada kalian gambar orang yang memiliki otot yang kekar. Nah, ini dia gambarnya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa sih orang bisa memiliki bentuk tubuh atau postur tubuh yang seperti pada gambar ini? Di sini siapa yang mau menjelaskan atau mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Iya, benar sekali. Karena dia rajin olahraga sehingga ototnya terbentuk seperti itu. Otot kalian pun juga begitu. Kalau kalian juga rajin beribadah, kalian akan memiliki otot yang kekar. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian melihat orang yang sudah lanjut usia atau nenek dan kakek kalian yang sering mengalami kesakitan pada lututnya ketika duduk mau berdiri? Ada yang tahu kenapa? Nah, anak-anak, di dalam tubuh manusia ini terdiri dari otot, tulang, dan sendi yang saling bekerja sama sehingga terbentuklah postur tubuh manusia yang kuat dan juga sempurna seperti yang kita miliki saat ini. Nah, antara ketiga tulang, otot, dan juga sendi tadi saling bekerja sama untuk membentuk postur manusia yang sangat sempurna dan juga baik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang sendi. Sendi ini merupakan tempat bertemunya dua tulang. Nah, fungsi dari sendi ini yaitu tempat untuk mempertahankan kelenturan pada tubuh. Sekarang coba kalian bayangkan apabila kita tidak memiliki sendi, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan kesulitan dalam melakukan gerakan. Sehingga kita tidak bisa leluasa dalam bergerak, misalnya mengangkat tangan, menurunkan tangan, menoleh, menggelengkan kepala, dan lain-lainnya. Nah, di sini dalam kerangka manusia, sendi itu memiliki fungsi masing-masing di setiap tempatnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam sendi pada manusia.
Anak-anak, sendi berdasarkan kemampuan geraknya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sendi gerak, yang kedua ada sendi kaku, dan yang ketiga ada sendi mati. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan berikut ini, yaitu tentang macam-macam sendi pada manusia beserta contohnya. Selanjutnya, selain ada otot, pada manusia juga terdapat sendi. Sekarang coba kalian gerakkan tangan kalian ke kanan, ke samping. Kemudian putarlah tangan kalian, tekuk siku kalian. Apa yang kalian rasakan? Ya, pada tulang-tulang kalian seperti ada potongan-potongan yang membagi antar dua tulang. Nah, potongan ini yang dinamakan sendi. Jadi, tanpa adanya sendi, kalian tidak dapat menggerakkan tubuh kalian secara leluasa. Yang pertama, ada sendi peluru. Sendi peluru ini terdapat antara lengan atas dan tulang bahu. Yang kedua, ada sendi engsel. Sendi engsel ini terdapat di antara tulang paha dan tulang kaku bawah. Yang ketiga, ada sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat di antara ruas jari dengan pergelangan tangan. Yang keempat, ada sendi geser. Sendi geser ini terdapat di antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Selanjutnya, ada sendi putar. Sendi putar ini terdapat di antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi melihat video yang telah Ibu tunjukkan kepada kalian, apakah ada pertanyaan? Dan apakah kalian sudah memahami dengan baik jenis-jenis dari sendi tadi? Kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok 2 orang atau berpasangan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKS atau lembar kerja siswa kepada kalian yang akan kalian kerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah selesai, nanti kalian coba tukarkan dengan teman satu kelompok kalian tadi untuk saling mengoreksi apakah pekerjaannya sudah benar. Nah, jika ada yang salah, nanti kalian benarkan ya. Dari sini paham? Kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan di depan kelas bersama dengan kelompok kalian. Bagaimana? Apakah sudah paham? Setelah kita membahas tentang sendi, sekarang kita akan membahas tentang otot. Nah, otot ini merupakan kumpulan sel yang membentuk jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh. Jadi, otot di sini berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan rangka itu merupakan alat gerak pasif. Jadi, tanpa adanya otot, kita tidak bisa menggerakkan rangka kita. Misalnya antara rangka tangan, pergelangan tangan dengan rangka bagian lengan atas, jika tidak ada otot yang menempel, maka kita tidak akan bisa menggerakkan seperti ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa otot manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini berada di
organ-organ dalam manusia, misalnya organ pencernaan, pembuluh darah, rahim, kandung kemih. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini menempel pada rangka-rangka manusia atau organ gerak manusia. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Seperti namanya, otot ini berada di jantung manusia. Nah, untuk membedakan ketiga otot tersebut, di sini Ibu juga mempunyai video tentang perbedaan otot. Kalian cermati ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang otot. Otot pada manusia berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Macam-macam otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos pada manusia ini terdapat pada usus manusia dan memiliki ciri-ciri otot bekerja tanpa kesadaran kita. Yang kedua, dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk gelendong. Yang kedua, nah ini merupakan contoh dari otot polos pada manusia, yaitu terdapat di dalam usus atau organ pencernaan manusia. Yang kedua, ada otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik ini, yang pertama, menempel pada rangka tubuh yang digunakan dalam pergerakan. Yang kedua, bekerja di bawah alam sadar manusia. Yang ketiga, ada sisi gelap dan terang, maka dinamakan otot lurik. Nah, ini ya tempatnya otot lurik pada manusia, yaitu di tulang-tulang manusia atau alat gerak manusia. Yang ketiga, terdapat otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang paling unik karena sifatnya seperti otot polos dan juga seperti otot lurik. Yang pertama, bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Yang kedua, memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, bekerja di bawah kesadaran manusia. Dan yang terakhir, saraf yang mempengaruhi adalah saraf simpatik dan presimpatik. Ini ya tempatnya otot jantung seperti namanya, yaitu terdapat di jantung manusia. Anak-anakku yang tersayang, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi atau Ibu tanyakan di awal tadi, kenapa sih kakek nenek kita atau orang yang sudah tua itu sering mengalami kesakitan di lututnya? Hal itu berkaitan dengan penurunan dari cara kerja sendi dan otot yang diakibatkan karena usia mereka. Nah, oleh karena itu, kita selagi masih muda harus menjaga kesehatan sendi dan otot kita, supaya di hari tua nanti setidaknya kita bisa meningkatkan atau produktivitas dari sendi dan otot kita itu masih bekerja dengan baik. Dan untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang, sendi dan otot kita. Nah, anak-anak, oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan sendi dan otot kita harus rajin berolahraga serta makan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya
Di sini ibu punya satu tugas yang harus kalian kerjakan berkelompok. Sekarang kalian berkelompok 4 orang dan kalian buat rangka otot dan juga sendi manusia yang terbuat dari bahan-bahan bekas. Jadi di sini kalian berkreasi, bisa menggunakan kawat, koran, kardus. Nah, itu kalian membuat salah satu jenis, misalnya salah satu jenis sendi atau salah satu jenis otot. Dari sini bisa dipahami. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ibu sudah mempunyai teks bacaan tentang otot dan sendi manusia. Nah, di sini seperti yang telah ibu jelaskan kemarin, kalian sudah ibu ajari bagaimana cara menentukan ide pokok di setiap paragraf. Jadi sekarang tugas kalian adalah membaca dahulu teks berikut ini, kemudian kalian cari di setiap paragrafnya ide pokok. Dari sini bisa dipahami. Selamat mengerjakan. Bagaimana Nana, sudah selesai? Nah, kalau kalian sudah selesai, sekarang kita akan bersama-sama pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber referensi yang berkaitan dengan otot dan sendi manusia. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah teks non-fiksi 3 paragraf yang berkaitan dengan otot dan sendi manusia. Sekarang kita pergi ke perpustakaan dulu ya. Anak-anak, kesehatan sendi dan otot kita itu sangat penting. Oleh karena itu, kita harus melakukan olahraga yang rutin setiap harinya untuk menjaga kesehatan otot dan sendi kita. Nah, sekarang di sini ibu mempunyai sebuah video tentang gerakan senam mengayunkan lengan tangan. Nah, sambil melihat video ini kita praktekkan bersama-sama ya. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran kali ini? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Apakah kalian sudah memahami tentang materi-materi yang telah ibu sampaikan? Sekarang ibu mau mengulas kembali. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Iya, kita tadi sudah belajar tentang pengertian otot, pengertian sendi, jenis-jenis otot, jenis-jenis sendi, dan juga pentingnya menjaga kesehatan otot dan sendi pada manusia. Kemudian kita tadi sudah belajar juga tentang mencari ide pokok dalam paragraf serta membuat teks non-fiksi. Kemudian yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Ya, yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang senam irama dengan ayunan lengan. Anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang bisa didapatkan dari hari ini, kita harus rajin berolahraga dan menjaga kesehatan sendi dan juga otot pada diri kita, supaya kita selalu sehat, bugar, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembelajaran hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.